Kembali lagi di kelas matematika bersama Virastika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Virastika Eka, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya sangat merasa senang sekali karena saya akan menjadi guru kalian hari ini. Sebelum melakukan kegiatan hari ini dan sebelum menyimak video pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu supaya pekerjaan yang dilakukan hari ini menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu diiringi rasa kebahagiaan. Kalian sudah siap untuk belajar kali ini? Pastinya harus sudah siap ya. So, let's get started. Oke semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai materi lingkaran. Spesifiknya, kita akan belajar mengenai menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, atau yang biasa kita kenal yaitu dengan singkatan GSP. Tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu siswa mampu menentukan rumus untuk menentukan GSPD dua lingkaran jika diberikan gambar ataupun permasalahan. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menurunkan rumus untuk menentukan GSPD dua lingkaran jika diberikan permasalahan yang terkait. Tujuan yang terakhir yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang diberikan dengan GSPD dua lingkaran jika diberikan permasalahan. Cara melukis GSPD dua lingkaran. Kalian juga harus ikut ya, bagaimana cara melukis GSPD dua lingkaran dengan menggunakan alat seperti penggaris, jangka, dan pensil. Yang pertama, kita akan melukis dua buah lingkaran yang saling lepas. Misalkan lingkaran A, lingkaran pertama dengan jari-jari R1, dan lingkaran B dengan jari-jari R2. Setelah itu kita tarik garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran tersebut. Titik A kita hubungkan dengan titik B dengan sebuah garis. Selanjutnya kita buat busur lingkaran yang berpusat di A dengan panjang jari-jari sama. Nah, panjangnya harus lebih besar dari setengah AB, misalkan di tengah-tengahnya di sini ya. Jadi busurnya itu harus jari-jarinya lebih dari setengah AB. Kita buat busur yang pertama dengan jarum jangka di A, kita buat busur yang pertama. Lalu kita buat busur yang kedua dengan jarum jangka di B. Nah, seperti ini. Lalu nanti akan kita temui perpotongan dua busur. Yang satu kita beri nama titik C, satunya lagi kita beri nama titik D. Langkah yang ketiga, hubungkan ke titik C dan D dengan sebuah garis ya, sehingga memotong ruas AB, di titik O. Jadi perpotongannya di titik ini kita beri nama titik O. Lalu kita melukis sebuah lingkaran yang berpusat di O. Jadi jarum jangkanya kita letakkan di O. Kita buat lingkaran dengan diameter AB atau jari-jarinya AO kita buat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lukis busur lingkaran dengan pusat di titik A dengan jari-jari sepanjang AX, di mana AX itu kita peroleh dengan menjumlahkan R1 dan R2. Jadi nanti kira-kira panjang jari-jarinya sepanjang ini. Kita buat busurnya. Nah, ini busurnya. Sehingga lingkaran tersebut memotong lingkaran A. Maaf ralat, ini bukan lingkaran A ya, tapi lingkaran O di titik E dan F. Kita lihat nanti di sini ada perpotongan di sini. Ini kita beri nama titik E, yang di bawah kita beri nama titik F.
Setelah itu kita hubungkan titik A dan E. Kita hubungkan titik A dan E, pusat dengan titik E, sehingga perpanjangan tersebut memotong lingkaran A di titik G. Nah, potongannya di sini nih. Kita beri nama G. Hal yang sama kita lakukan untuk titik A dan F. Kita tarik garis. Kita lihat perpotongannya di sini. Kita beri nama titik H. Setelah itu kita lukis busur lingkaran dengan pusat di E, pusatnya di sini, dan jari-jari sepanjang BE. Jadi jarum jangka kalian silakan diletakkan di E, lalu pensilnya letakkan tepat di B. Setelah itu kita buat busur lingkaran. Nah, perpotongannya kita beri nama titik I. Lalu kita melukis busur lingkaran yang berpusat di H dengan jari-jari. Kita ukur dulu sepanjang BF. Nah, kita buat busurnya sehingga memotong B nanti di titik J. Selanjutnya kita tarik garis yang menghubungkan titik G dengan J dan titik H dengan I, sehingga terbentuk garis GJ dan HI. Nah, seperti ini ya. Jika kita lihat garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah ini. Ini garis singgung persekutuan dalam, atau yang bawah juga garis singgung persekutuan dalam. Demikian penjelasan tentang cara melukis garis singgung persekutuan dalam. Cara menentukan GSPD 2 lingkaran. Selanjutnya, kita belajar untuk menentukan GSPD 2 lingkaran. Di bawah ini adalah tampilan gambar terakhir dari video melukis GSPD 2 lingkaran. Dan di sini terlihat jelas bahwa terdapat dua GSPD, yaitu GSPD FI dan GSPD GH. Kali ini kita menggunakan dua buah lingkaran P dan Q untuk menentukan panjang GSPD-nya. Yang pertama, garis singgung FI menyinggung lingkaran P dan Q masing-masing tepat di satu titik. Kita tampilkan yang pertama yaitu lingkaran P dan yang kedua yaitu lingkaran Q. Disebutkan bahwa terdapat garis singgung FI yang menyinggung lingkaran P. Disebutkan bahwa terdapat garis FI yang menyinggung lingkaran P dan Q. Langkah yang kedua yaitu dari titik F dan P dapat dibuat jari-jari lingkaran P sepanjang R1 dan siku-siku dengan FI. Jadi terdapat jari-jari di lingkaran P yaitu jari-jari PF atau R1. Langkah yang ketiga, dari titik I dan Q dapat dibuat jari-jari Q sepanjang R2 dan siku-siku dengan FI. Jadi terdapat jari-jari di lingkaran Q yaitu jari-jari QI atau yang biasa disebut dengan R2. Dari gambar di bawah ini, ada beberapa informasi penting yang dapat kita peroleh. Yang pertama, ruas garis FI tegak lurus dengan jari-jari PF dan jari-jari QI. Yang kedua, kita dapat memperpanjang garis PF menjadi PZ, sedemikian sehingga panjang FZ sama dengan R2. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu kita menghubungkan titik P, Q, dan Z. Mari kita hubungkan yaitu titik P ke titik Q ke titik Z, dan titik Z ke titik P. Selanjutnya kita dapat membentuk segitiga QPZ, di mana segitiga QPZ tersebut memiliki sudut siku-siku di titik Z.
Setelah segitiga QPZ terbentuk, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang dari QZ, yaitu QZ sama dengan akar PQ kuadrat dikurang R1 ditambah R2 dikuadratkan. Berikut ini rumus untuk menentukan GSPD dua lingkaran. Untuk menghitung GSPD dua lingkaran, kita juga dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu GSPD sama dengan akar D kuadrat dikurang R1 ditambah R2 dikuadratkan, di mana GSPD-nya yaitu panjang garis singgung berhubungan dengan jarak dua buah lingkaran dengan jumlah kedua jari-jari lingkaran. D-nya yaitu jarak dari titik pusat kedua lingkaran. R1 adalah jari-jari lingkaran pertama, dan R2 adalah jari-jari dari lingkaran yang kedua. Berikut adalah contoh-contoh soal dari garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Diketahui terdapat dua buah lingkaran memiliki jari-jari 5 cm dan jari-jari 3 cm. Jarak pusat kedua lingkaran adalah 10 cm. Hitunglah besar garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Sebelum menjawab soal ini, alangkah baiknya untuk kita klasifikasikan dulu apa saja yang terdapat dalam soal ini. Yang pertama, 5 cm ini sebagai R1-nya, 3 cm sebagai R2, dan 10 meter sebagai D-nya. Dan yang ditanya adalah GSPD-nya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus diingat bahwa rumus GSPD adalah akar D kuadrat dikurang R1 ditambah R2 dikuadratkan. Dari hal-hal yang sudah kita klasifikasikan tadi, langsung kita substitusi ke dalam rumus menjadi GSPD sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 5 ditambah 3 dikuadratkan. Untuk mengerjakan soal seperti ini, alangkah baiknya kita mengerjakan terlebih dahulu angka yang terdapat di dalam kurung. Jadi kita selesaikan dulu angka yang terdapat di dalam kurung itu, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi akar 100 dikurang 8 akar 2. Akar 100 dikurang 8 pangkat 2. Akar 100 dikurang 64. Hasilnya yaitu akar 36, di mana akar 36 sama dengan 6. Jadi GSPD dari soal ini adalah 6 cm. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 8 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 17 cm dan panjang jari-jari salah satu lingkaran 10 cm, maka panjang jari-jari lingkaran lain adalah terdapat dua buah lingkaran di mana panjang garis singgungnya adalah 8 cm dan jarak titik pusat kedua lingkarannya adalah 17 cm dan memiliki panjang jari-jari salah satu lingkarannya yaitu sebesar 10 cm. Maka yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran lainnya, yaitu berapa? Oke, kita klasifikasikan terlebih dahulu, di mana 8 cm-nya ini adalah GSPD-nya, 17 cm adalah D-nya, dan 10 cm adalah R1-nya, yaitu jari-jari lingkaran yang pertama. Maka yang ditanyakan adalah R2-nya, yaitu jari-jari lingkaran yang kedua. Untuk menjawab soal ini, kalian juga harus ingat apa rumus dari GSPD, yaitu akar D kuadrat dikurang R1 ditambah R2 dikuadratkan. Dari hal yang sudah kita klasifikasikan tadi, kita substitusi ke dalam rumus sehingga 8 sama dengan akar 17 kuadrat dikurang 10 ditambah R2 dikuadratkan. Kita selesaikan dulu 17 kuadrat yaitu 289 sehingga hasilnya 8 sama dengan akar 289 dikurangi 10 ditambah R2 dikuadratkan. Untuk menghilangkan akar tersebut, kita harus mengkali dengan pangkat 2.
Jadi 8 kita pangkat 2-kan menjadi 64. Akar 289 itu hilang akarnya menjadi 289 dikurang 10 ditambah R2 dikuadratkan. Selanjutnya terjadi transformasi di mana terdapat perubahan bentuk sifat ataupun fungsi dari yang memiliki sifat negatif menjadi positif, dari yang bentuknya pengurangan menjadi pertambahan. Sehingga negatif 10 ditambah R2 dikuadratkan kita transformasi menjadi 10 ditambah R2 dikuadratkan. Sama dengan 289, yang 64 ini kita transformasikan menjadi negatif 64. Jadi hasilnya 10 ditambah R2 dikuadratkan sama dengan 289 dikurangi 64. Selanjutnya kita kerjakan 289 dikurangi 64, yaitu hasilnya 225. Sehingga hasilnya 10 ditambah R2 kuadrat sama dengan 225. Selanjutnya untuk menghilangkan kuadrat di 10 ditambah R2 ini, kita harus mengkalikan dengan akar sehingga kuadrat di 10 ditambah R2 ini hilang dan 225 ini terdapat akarnya. Jadi 10 ditambah R2 sama dengan akar 225. Sehingga akar dari 225 adalah 15. Selanjutnya sama-sama kita kurangi 10. Jadi 10 dikurangi 10 0 dan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Jadi R2-nya sama dengan 5. Sampai di sini dulu materi kita kali ini ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.